Sebelumnya tadi kita udah ngebahas tentang timnas yang menuju AFF U23 karena dibutuhkan sebagai pemain penting di tengah kompetisi yang diarungi banyak pemain penting di klub dipanggil sama timnas. Nah, kita tahu sendiri AFF piala yang paling mungkin kita raih ini, tapi tadi Sintayong bilang kalau bisa ini udah nggak diadakan lagi lah. Sebenarnya sepenting apa AFF untuk kita? Kalau buat kita ya, orang ya maaf nih bangsa inferior yang selalu menganggap pencapaian itu hal yang bagus ya. Kadang-kadang nggak dilihat levelnya gitu. Terus kita tuh suka euforia, suka momentum, ya AFF jadi penting. Tapi kan standar STY kan beda ya sama kita cara pikir dia kan. Benar. Jadi lebih baik masuk fase berikutnya di level yang tinggi, ada progres daripada terus juara di level yang rendah gitu. Ya. Nah, kalau Om Yuki sendiri seberapa penting AFF untuk kita nih? Nggak terlalu penting sih. Kalau untuk kelompok umur ya menurut aku ya. Untuk kelompok umur ya? Bukan orang Indonesia ini Om Yuki. Kalau senior iya lumayan penting. Karena senior itu kan memang bisa jadi bagian simulasi pelatih buat timnas seniornya di kejuaraan FIFA Matchday misalnya gitu ya. Di pra Piala Dunia atau pra Piala Asia gitu misalnya. Itu ada sedikit kolerasinya gitu. Pentingnya itu buat sasaran antar. Tapi kalau buat kelompok umur itu bukan target gitu loh. Itu untuk pengembangan. Ya, tapi kalau dipikir kalau kita mau menuju piala yang lebih tinggi mungkin lebih ke level Asia, nggak usah lah jauh-jauh kemana-mana, level Asia ya. Sebelum kita level Asia bukannya kita harus menguasain dulu di Asia Tenggara ini. Iya setuju. Mulai dari kelompok usia sampai senior. Tapi nggak menguasai sih, menurut gua nggak perlu menguasai. Tapi itu dijadikan bekal buat mereka menambah pengalaman, menambah pengetahuan tentang taktikal dan juga menyerap bagaimana musuh ya dalam melakukan pengembangan. Karena tadi kan seperti gue singgung, Thailand sama Vietnam itu udah nggak mikirin AFF lagi. Untuk kelompok umurnya diturunin U20 sama dia. Kita turun ke U23 gitu. Jadi kita tuh menurut gua agak naif juga sih kalau masih mengharapkan kita euforia di kelompok umur gitu. Iya. Itu sih. Tapi berarti ya apapun itu namanya kejuaraan terus bawa nama bangsa lagi. Ya pelatih manapun pasti pengen kasih yang terbaik. Ya. Karena ini juga kan maksudnya jadi melihat kredibilitasnya Sintayong. Dia layak nggak sih sebenarnya jadi pelatih untuk timnas, apalagi kelompok usia yang seharusnya secara skuad matang sekali. Kayak tadi dibilang, ini kan jadi dilema sama Sintayong. Gagal dia pasti dicemooh. Endorse berkurang, kopi-kopinya lagi nanti. Ini kalau menang biasa aja. Karena bahkan dia nggak mau ikut Piala AFF ini. Dia bilang udahlah nggak usah diadain. Kalau misalkan dia juara pun ntar ada banyak pengamat yang biasa aja itu, bukan pencapaian. Ya serba salah. Ada juga mungkin yang bilang, ini kan tim udah jadi. Kemarin dapat emas waktu itu dia. SEA. Menurut gue di situ PSSI kurang smart ya dalam memilih pelatih untuk nanganin AFF. Kenapa? Karena ini kan eventnya nggak jauh selangnya dengan AFC U23. Yang itu jadi prioritas kita sebenarnya AFC U23. Karena AFC U23 itu nanti menjanjikan tiket ke Olimpiade. Gitu loh. Itu yang harusnya dipegang oleh STY. U23 AFF ini lepas aja sama asisten-nya atau pelatih yang lain. Dan yang diturunkan pemain-pemain U20 kan banyak yang U20 yang nggak main starter tuh. Itu sebenarnya jalan aman loh. Itu jalan aman tuh. Kenapa kok dia berjalan terjal gitu PSSI? STY suruh pegang ini. Padahal STY juga tadi seperti dikatakan Oki kan sempat udah ogah. Waktu yang 2000, gue udah bilang tadi kan pada tahun 2022 kemarin kita kan juga dikasih kesempatan untuk ikut AFF U23. Terus STY bilang nggak usah ikut. Karena memang saat itu pandemi kan, COVID kan. Dan bukan cuma kita doang nggak ikut, Myanmar juga nggak ikut. Jadi situ kan kelihatan sebenarnya buat STY ini event apaan sih gitu loh. Dan ini bakal kan dia sempat juga bilang kan di medsos ini akan bisa merugikan klub, bener nggak? Jadi sebenarnya jadi kan agak ironi ya. Di satu sisi dia diberikan tanggung jawab, tapi di sisi sebenarnya hatinya tuh nggak di situ. Nggak di situ gitu loh. Gitu kan Ki Benar. maksudnya. Tapi kalau dilihat ini harusnya ada Om Hanif nih di sini nih. Nih biar orang tanyain tuh ya. Iya, orang dalam. Orang yang punya info A1 nih terkait kompetisi. Kalau dilihat ini salahnya siapa? Federasi yang nggak bisa ngatur jadwal atau gimana? Karena kan kemarin mereka bilang bahwasannya seluruh agenda timnas Indonesia tidak bakal terganggu dengan kompetisi. Apakah mereka tidak memperhitungkan AFF ini? Ya berarti enggak diperhitungkan kan. Kalau nggak salah tuh kemarin juga ketua umum kan ngomong kan yang bakalan kena itu kan di Juli ya. Mulai September, Oktober sampai ntar Desember juga itu pasti ada yang kena tuh. Jadi klub harus merelakan. Dan kalau misalkan yang masuk sampai masuk agenda FIFA ya itu harus dilepas itu.
prioritas. Berarti kan kalau dipikir ini bukan suatu prioritas juga untuk PSSI. Toh mereka tidak memperhitungkan jadwal kompetisi ini kan. Kalau mereka perhitungkan kan ini benar-benar dikasih libur, pemain-pemainnya dilepas. Berarti kan ini tidak nggak memperhitungkan, berarti udah benar gitu loh. Nah, harusnya nggak usah ikut aja, bener nggak sih? Iya, kalau nggak ikut kemarin udah nggak ikut, sekarang nggak ikut lagi kan. Sekarang alasannya apa? Kalau kemarin kan alasannya COVID. Kalau sekarang nggak ikut alasannya apa? Sebenarnya Giran tuh salah satu foundernya AFF loh. Indonesia itu loh. Jadi dilema juga. Dilema sih sebenarnya. 20 yang turun. Iya, kayaknya pemain-pemain yang kemarin batal Piala Dunia U17 harusnya itu aja ya. Itu aja. Piala Dunia U20 maaf. Harusnya itu aja ya diturun. Karena banyak dari mereka juga yang nggak dapat tidak main, tidak dapat jam main di klubnya. Hanya kemarin terlihat Hoki Caraka mencetak gol untuk Sleman. Sisanya kan kita nggak kedengeran namanya. Kenapa nggak pemain-pemain ini? Iya, kalau dihitung dari pemain-pemain U20 itu banyak loh yang bisa diambilin loh. Iya. Sekarang misalnya kayak Dava Fasya, terus Hoki Caraka, terus bisa juga Reza Aditya yang sekarang di Sriwijaya itu juga dari U20. Terus ada Jaki juga. Benar. Itu juga bisa dimainin kan. Bisa gitu dimainin, iya. Kenapa nggak pakai itu aja gitu? Ya itu mungkin karena kita ditargetkan juara terus nih kita. Kita tuh gengsinya tinggi sekali untuk Piala AFF ini. Penting kalau buat orang Indonesia tuh penting. Penting ya? Penting, seremonial, terus pencapaian itu kan penting. Kalau target kita Asia, ini kalau kita bicara target kita Asia ya. Level kompetisi kita sudah oke belum sih untuk di kawasan Asia sendiri? Kalau di Asia belum. Belum ya, kalau Asia Tenggara udah cukup lah. Kalau di Asia Tenggara udah mulai bersaing lah. Tinggal kalau Asia itu kan Asia itu kan kita bicara bukan cuma kelompok umur ya, tapi event-event yang ketemu minimal lawan Asia Timur udah nggak gelagapan, lawan Asia Barat udah nggak gelagapan. Nggak tahu Asia yang lain, aku cuma nganggap Asia Barat sama Asia Timur aja, negara Arab sama yang Oriental aja yang di Asia. Negara kuning lah ya. Tapi berarti harusnya sistem kompetisi kita juga dulu yang harus diperbaiki. Iya, sebetulnya kan kenapa jadi seolah-olah ini dipaksakan ya pemain U23 ini dipaksakan gitu, pemain utama yang turun ya karena kompetisi di bawahnya nggak ada. Iya. Jadi akhirnya pemainnya itu lagi gitu. Coba kalau kompetisi di bawahnya ada ya, kayak misalnya EPA U20 itu dibuat ajak seperti kompetisi di seniornya gitu kan. Setiap tahun gitu loh. Jadi enak ngebaginya enak. Jadi ini prioritasnya pemain-pemainnya dari sini sourcesnya. Nyari pemainnya juga lebih gampang kali ya. Karena mereka berkompetisi sekarang misalnya kayak sedikit melenceng dikit ya ke Piala Dunia U17. Kita dikasih tuan rumah tapi kita nggak punya kompetisinya. Akhirnya kan seleksi 900 orang di Bali yang nggak tahu fungsinya apa. Makanya itu gue bilang itu Lionel Messi kalau taruh di situ juga nggak kelihatan. Tapi Om Yuke kan pernah bikin kompetisi kelompok usia ya. Apa kendalanya kompetisi kelompok usia ini? Sponsor kurang kah? Gini, atau tidak ada perhatian dari federasi? Iya, kan itu juga. Maksudnya gini, perhatian dalam konteks fulus ya. Karena biasanya ASKAP ataupun ASKOT ataupun ASPROK bahkan di daerah itu mereka banyakkan papan nama. Jadi bukan orang yang memang passion sepak bola. Hanya bergerak kalau ada dana. Bukan mereka yang menghidupi, tapi mereka minta dihidupin, itu masalahnya. Jadi nggak jalan. Sementara kalau di kompetisi yang misalnya kompetisi swasta, operator-operator swasta, mereka mandiri, meng-create sendiri, cari sponsor sendiri, membiayai sendiri. Nggak tergantung sama kucuran dari pemerintah. Atau dari organisasinya gitu. Tapi justru ASKAP gitu ya, itu memang diperbolehkan ya secara regulasi diperbolehkan. Menggunakan APBD? Gitu, boleh. Boleh. Jadi mentalnya gitu loh. Mentalnya kalau misalnya kita ngomong 3 liga aja ya, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Ini aku udah cerita belum? Kenapa banyak klub-klub Liga 3 yang enggan justru ketika supporternya pingin naik ke Liga 2, ini mereka nggak mau. Kenapa coba? Karena pengurusnya nanti jadi harus nyari duit. Betul. Biasanya kan menyerap APBD nih. Liga 3 masih boleh pakai APBD. Iya. Menyerap gampang kan, minta berapa miliar, bikin proposal. Tiba-tiba kalau misalkan jadi profesional, harus bikin PT, harus nyari duit, harus marketing. Dan nggak boleh pakai APBD. Iya, itulah banyak yang ngakali dengan tiba-tiba ada proyek apa. Iya, masalah mental. Ambil ini proyeknya 1
1 M, sisihkan untuk klub 300. Beda pola pikirnya beda antara nerima duit terus mengalokasikan ya sama nyari duit. Benar-benar itu memang terlihat jelas bahwasannya ketika banyak memang itu aku mengalamin ketika klub amatir itu tidak mau naik ke profesional karena mereka harus mencari sendiri. Nggak boleh dibantu oleh benar. Aku tahu loh beberapa klub ya di Jawa Tengah tuh kan kenapa bertanya-tanya nggak ada klub-klub yang daerahnya itu kan perusahaan besar-besar ya, tapi kok nggak naik-naik itu. Kalau misalkan supporternya tahu pasti sedih banget karena pengurusnya memang nggak mau. Selama ini kami dapat uang, tiap tahun dapat duit, udah ada yang pasti ngasih, tiba-tiba jadi harus nyari sendiri gitu. Ya mereka juga sudah setiap tahun sudah memperhitungkan udah aman ini kita sekedar bangun tim bisa lah. Tapi udahlah kita sebatas partisipasi. Mungkin menyenangkan hati masyarakat kita sampai semifinal lah tahun ini. Yang pasti udah kita turun lagi. Tapi gue setuju sih dengan apa yang dikatakan Pak Erik sebelumnya bahwa PSSI harus mendonasikan, harus mensubsidi itu benar. Kegiatan-kegiatan di ASKAP, di ASKOT gitu ya untuk bisa menghidupkan kompetisi usia muda itu memang harus dibantu. Dan memungkinkan nggak swasta-swasta ini mengajukan proposal ke federasi? Harus dipaksa. Kalau gini, kenapa sih orang banyaknya pinginnya di yang profesional liga? Kan itu kan sorotan tuh, sponsor ada ya, hak siar TV. Nah, memang kalau yang namanya pembinaan, saya pikir nggak cuma di Indonesia aja ya, di luar negeri pun seperti itu. Yang namanya pembinaan itu memang nggak ada uangnya. Makanya yang bermain itu para gentleman, jadi betul-betul orang yang suka sepak bola, suka sepak bola. Nanti yang mereka dapatkan apa? Ya itu kehormatan, sangat dihormati. Kebanggaan. Teman saya pernah tuh dia dapat beasiswa di Inggris ya. Ada sosok-sosok kakek-kakek apa itu sangat dihormati di kotanya, kenapa? Karena dia support liganya liga buat anak-anaknya sangat support. Nah, di sini ada tokoh-tokoh ya, bagus Pak Emang Indahan apa. Tapi entah mengapa tetap aja tokoh-tokoh sepak bola kita yang punya duit tetap aja mungkin ya ketariknya tetap ke sorot lampu di profesional tetap gitu. Ya, oke. Ya udah ini singkat aja jawab pertanyaannya langsung dijawab. Masih penting nggak efek untuk kelompok usia untuk Indonesia? Bang Eko? Saya ini aja lah ikut judulnya Piala AFF udah nggak penting, tapi saya nggak pakai tanda tanya, jadi nggak penting. Oke, nggak penting. Kalau Om Yoge penting nggak? Setengah penting. Setengah penting. Karena? Ya perlu untuk buat pengembangan kita perlu. Ya. Sebenarnya ini sudah tidak penting kalau mau pengembangan bikin kompetisi yang merata seluruh Indonesia itu jauh lebih bagus. Pak Erik, kayaknya Bapak harus mulai soan ke daerah-daerah, akademinya harus diperbaikin, bikin kompetisi mulai dari kelompok usia 15 sampai 20 reguler biar nggak susah nyari pemain, biar nggak ribut nih pelatih sama klub-klub yang harus ngelepas pemainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.